Aziz MPDI, dan tidak kalah pentingnya moderator, panitia, dan seluruh narasumber serta pimpinan fakultas serta sekolah tinggi, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labura, dan kita semua rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barakah ini kita bertemu walaupun lewat fasilitas dunia maya. Saya berterima kasih atas kesempatan dan amanah pada acara Second International Conference of Islamic Education ini dipercaya menyampaikan kertas kerja atau makalah atau paper dengan tema perspektif pendidikan Islam tentang merdeka belajar dan relevansinya terhadap karakter peserta didik. Saya mohon kepada rekan-rekan di panitia bisa menayangkan PowerPoint-nya. Saya membacakan surah Al-Ikhlas sebagai muqaddimah tadi. Selain mengajak kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Esa, dalam perspektif pendidikan tasawuf pada ayat Allahus Samad, di mana kita semua makhluk hanya bergantung kepada Allah, ini adalah hak ajazi yang diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk, terutama manusia, merdeka. Kita hanya bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, kalau pendidikan juga memberdayakan hak ajazi dasar ilahiyah yang diberikan kepada kita itu di dalam dunia pendidikan sangat relevan. Kita masuk kepada slide kedua, di mana pendidikan Islam bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Demikian juga tidak terlepas dari pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tentunya sebagai produk dari hasil ijtihad para ulama dalam mengistimbatkan makna ayat dan hadis dalam konteks pendidikan. Di mana dalam Al-Quran surah Muhammad ya, ayat 4 Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang paling baik akhlaknya tinggi, paling tinggi di atas yang paling tinggi, paling mulia. Demikian juga di surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulangi. Mohon maaf, mohon ampun ya Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Sungguh-sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri toladan akhlak yang mulia untuk kamu contoh, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah, tentunya pertemuan yang bahagia. Nah, kalau begitu pendidikan Islam arahnya adalah membentuk karakter peserta didik di dalam kehidupan yang merdeka, di mana mereka sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, bagi hamba Allah dituntut mengabdi, menghambakan diri, sebagai khalifah Allah dituntut berkreasi dan berkontribusi. Hubungannya ialah kalau mereka tidak merdeka, tentu mereka tidak bisa mengelola semesta jagat raya yang disediakan Allah ini. Dan kemerdekaan itu tentunya kemerdekaan yang terikat kepada aturan-aturan syariatullah, baik yang bersifat naturally, hukum alam,
maupun yang bersifat syar'i, itu hukum-hukum yang diatur. Contoh, kita katakan hukum alam, bagaimana kita bisa merubah air kemudian menjadi batu? Tentu seperti istilah yang dipakai di Malaysia, kita mesti masukkan dia ke peti pesejuk, yaitu kulkas. Dia bisa membeku. Nah, di sana manusia merdeka merubah materi alam dengan ilmu yang diberikan Allah, tetapi tetap tunduk kepada Allah bahwa itu adalah atas kehendak Allah. Artinya, Allah berkehendak seperti itu, manusia menggunakan ilmunya bisa menjadikan air keras seperti batu, dikatakanlah es batu. Contohnya seperti itu. Kita masuk ke slide yang ketiga. Mohon dibantu? Iya. Bahwa pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah proses memberikan ilmu, keterampilan kepada peserta didik serta pembinaan akhlak agar menjadi sempurna pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Pendidikan bermaksud membentuk manusia yang memiliki kesadaran dan kebebasan yang bertanggung jawab berupa yang bertanggung jawab moral, berupa adanya keterpanggilan untuk mengabdi kepada Allah dan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi dia bebas melakukan inovasi dan kreasi, tetapi tujuannya adalah tetap untuk mengabdi kepada Allah dan memberi manfaat kepada manusia. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Namun, Bapak Ibu, moderator, para keynote speaker, para narasumber serta partisipan, akibat globalisasi yang tadi oleh Profesor Maimun dikatakan, kita tidak bisa tidak mengikuti zaman dan kita harus sederap dengan zaman itu. Kalau bisa seperti di Amerika, ya, we are some steps in front of the modernity before modernity comes. Kita harus beberapa langkah di depan modernitas sebelum modern itu sendiri datang. Are we able to do that? Apakah kita mampu untuk itu? Dalam ilmu pendidikan tasawuf, kalau kita menggunakan intuitif, mendapatkan wahyu Allah. Contohnya, Rasulullah Muhammad SAW sudah lebih dahulu memberitakan dengan wahyu Allah tentang apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Apa-apa yang kita kaji dalam perspektif Qur'ani sekarang ini adalah informasi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan wahyu dari Allah SWT sebelum ilmu itu datang. Contohnya tentang bagaimana bayi dikandung selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana dua laut yang tawar dan asin bertemu tapi tidak bersatu. Itu kan lebih dulu informasi Qur'ani datang, baru kemudian teknologi menemukannya. Untuk tidak terlalu lama di situ, saya akan menyampaikan bahwa akibat globalisasi muncul kecenderungan akan komersialisasi dan komoditisasi pendidikan. Kedua, melahirkan internasionalisasi, yaitu tekanan standarisasi pendidikan demi mutu pendidikan serta daya saing global, menyebabkan pendidikan semakin mahal dan semakin terpola secara baku. Yang ketiga, kebertahanan dan kesejahteraan hidup tidak lagi ditentukan oleh modal yang fisik berupa kekayaan alam atau mesin-mesin industri, melainkan untuk mencapai kesejahteraan dalam era global bagi suatu bangsa yang dibutuhkan adalah virtual capital atau modal maya. Ini menurut Zabroni dalam bukunya yang ditulis tahun 2005. Sehingga mengakibatkan karakter atau akhlak bangsa semakin tergerus. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, apa solusinya? Diperlukan suatu konsep kebijakan yang mampu menjawab tantangan dan peluang tersebut dalam menghasilkan SDM yang unggul dalam pasar tenaga kerja dan mengembangkan ekonomi
dengan tidak melupakan karakter bangsa, yaitu merdeka belajar. Rekan-rekan keynote speaker, para narasumber, kami mohon maaf sebagai dosen UIN Sumatera Utara yang juga masih bertugas walaupun sudah pensiun, lalu mengabdi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekarang ini. Memang di sana moto kami adalah unggul, cerdas, dan terpercaya. Inilah mengapa keunggulan itu penting, karena kita cerdas tapi bisa dipercaya. Itulah akhlaknya. Slide berikutnya. Pentingnya kebijakan tentang merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan adalah tujuan sekaligus paradigma pendidikan. Kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib damai serta selamat dan bahagia berdasarkan kesusilaan hidup manusia. Sehingga makna merdeka dalam merdeka belajar bukan semata-mata kebebasan, tetapi juga kemampuan, keberdayaan untuk mencapai kebahagiaan. Ini dapat dibaca dalam Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan tahun 2021. Demikian juga Enia dalam bukunya tahun 2020 mengatakan merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir bagi siswa dan guru. Merdeka belajar mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, guru dan siswa dapat secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan lingkungan. Kemudian menurut Shirley dan kawan-kawan, Suyanto, begitu pula Widiono, bahwa rancangan kebijakan merdeka belajar sangat relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan pendidikan saat ini. Dikarenakan esensi merdeka belajar adalah melesatkan pendidikan yang memerdekakan dan otonom baik guru maupun sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar dalam kurikulum menjadi penilaian guru. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau begitu, apa saja masalah pada program merdeka belajar ini? Nah, kita lihat, kalau menurut Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, merdeka belajar bukanlah satu kebijakan, ia hanyalah filosofi atau paradigma yang mendasari proses sekaligus tujuan jangka panjang pendidikan di Indonesia dan mungkin juga dunia. Akhirnya diturunkan dalam berbagai bentuk kebijakan. Nah, menurut Revina, konsep merdeka belajar belum dipahami dan dialami oleh guru maupun mahasiswa calon guru. Terbatasnya referensi merdeka belajar sehingga guru mengalami kesulitan dalam mendesain dan mengimplementasikan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran. Demikian juga oleh Iwan di Ditjen GTK pada Republika mengatakan masih banyak yang belum siap menjalankan kebijakan merdeka belajar dikarenakan sebuah realitas yang dihadapi, yaitu perubahan mindset. Perubahan mindset memang tidak gampang. Kenapa? Mengubah wajah untuk menjadi cantik banyak salonnya, salon kecantikan. Tapi merubah mindset untuk bisa mengikuti perkembangan zaman itu tidak mudah. Apalagi merubah hati, harus dengan ilmu tasawuf. Mengubah mindset harus dengan cara berpikir yang cerdas, yang dikatakan 4K itu kritis, kolaboratif, kritikal, kolaboratif, lalu ada 4 ya. Nanti kalau melebar ke sana saya jadi terlalu banyak menggunakan waktu. Kemudian Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum IGI, mengatakan adanya benturan regulasi menjadi satu hal yang harus bisa dihadapi. Misalnya adanya isu balai guru penggerak untuk tempat pelatihan guru, sementara di lapangan saat ini sudah ada LPMP dan ada P43K. Ulangi, P43K. Belum adanya program berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan karakter pendidik. Lanjut ke slide berikutnya. Kemana arah rangkaian program Merdeka Belajar ini? Pertama tentu kalau kita lihat tadi, arah program Merdeka Belajar itu satu, di dalam melaksanakan ujian sekolah diserahkan kepada sekolah, ini sepertinya sudah kita laksanakan ya. Ujian nasional digantikan dengan AKM dan SK. 3, rencana pelaksanaan pembelajaran lebih efisien. 4, penerimaan siswa baru sistem donasi. Nah, ini sudah diterapkan karena ini kebanyakan, mohon maaf, sifatnya adalah administrasi. Nah, sekarang relevansi Merdeka Belajar terhadap karakter peserta didik. Slide berikutnya.
relevansi Merdeka Belajar terhadap karakter peserta didik. Tadi ini yang mungkin menjadi benang merah daripada pembahasan saya. Pembelajaran yang memerdekakan anak atau berpusat pada siswa bukan semata-mata memberikan sebesar-besarnya kebebasan dan kesenangan pada mereka. Filosofi Merdeka Belajar sangat erat dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Atau sebagaimana sabda Rasulullah bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau pembelajaran mandiri yang bersifat self-regulated learning, di mana kita memang, kata Rasulullah, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, dan pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Nah, ini banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada kita supaya mengembangkan pemikiran seperti apakah kamu tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, bagaimana unta diciptakan begitu rupa. Nah, begitu pula proses akuntabilitas dana BOS perlu dipermudah agar bermanfaat untuk proses belajar, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas guru secara strategis dan kontekstual, terutama pembinaan dan peningkatan karakter atau akhlak. Baik, rekan operator, mohon dibantu untuk pindah ke slide berikutnya supaya kita dapat menggunakan waktu yang seefisien mungkin. Dikarenakan proses pembentukan karakter peserta didik dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara faktor dari dalam dirinya dan lingkungan termasuk gurunya, disinilah perlunya kita tadi mencari bagaimana bisa kita membentuk anak itu juga memiliki karakter walaupun mereka. Pesantren adalah salah satu bentuk pendidikan di mana anak dipondokkan. Mereka mondok bersama kiainya, bersama gurunya, dan bersama orang-orang yang ada di pesantren. Maka kiai, guru, semuanya adalah orang-orang yang diharapkan dapat memberikan contoh akhlak yang baik kepada anak-anak di pesantren. Karena mereka 24 jam berbeda dengan yang tidak di pesantren, mungkin mereka hanya 8 jam di sekolah. Itu tambahan dari saya di luar selain. Guru merupakan pihak utama yang juga harus mendapatkan kebebasan dalam pembelajaran, dikarenakan guru perlu ruang dan waktu yang lebih hanya untuk fokus pada proses pelajaran, maka tuntutan beban administrasi perlu dikurangi. Nah, disinilah mungkin para peserta yang berbahagia, dan kadang kita juga terkesan seperti kontradiktif dengan ketentuan-ketentuan pedagogik seperti harus membuat RPP dan sebagainya. Itu adalah tuntutan bagaimana guru yang siap mengajar, tapi di sisi lain hendaknya beban guru itu dapat dikurangi. Ini tergantung kepada gurunya masing-masing untuk bisa mengambil langkah-langkah ke sana. Slide berikutnya, pembentukan karakter peserta didik sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menciptakan pendekatan dan penyediaan kondisi pembelajaran yang mampu mengatasi kekurangan oleh kondisi internal peserta didik. Nah, disinilah seperti kata orang Minang, orang yang ahli dapat menggunakan sesuatu walaupun tidak cukup tapi menjadi sempurna. Ya, guru yang mampu memberikan teladan kepada murid-muridnya tidak harus umpamanya dengan fasilitas saja, tetapi dengan gestur tubuh, dengan kata-kata itu juga bisa. Jadi pembentukan karakter peserta didik sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam menciptakan pendekatan. Berikut, untuk mengembangkan kemerdekaan berpikir dalam Merdeka Belajar, guru perlu menerapkan konsep belajar humanistik dan konstruktivisme dan konsep progresivisme dalam proses pelajaran. Artinya apa? Pengembangan kemampuan pribadi, humanistik itu perlu, tetapi harus kita dorong secara konstruktif, kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Lalu kemajuannya itu, progresivismenya itu terukur. Begitu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Ya. Mohon rekan di sana bisa dipindahkan ke slide berikut. Pendidik selain mampu mentransfer pengetahuan, tapi juga harus mampu menjadikan peserta didik yang bertanggung jawab dan menjadi manusia yang siap pada kondisi apapun, termasuk menghadapi era globalisasi. Ini menurut Asmawati. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Bagaimanapun hebatnya kemajuan sains dan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Jadi ada transfer of attitudes, ada transfer of knowledge, dan ada transfer of arts. Nanti menghasilkan ISQ, IQ, dan sebagainya. Guru dan peserta didik harus bahagia dalam pembelajaran. Kebahagiaan yang ada dalam diri guru dan siswa
ketika melangsungkan pembelajaran merupakan strategi dan tujuan untuk mengembangkan kepribadian karakter. Artinya apa? Mereka happy. Hidup ini adalah untuk menikmati apa-apa yang ada dalam konteks kita tetap sadar itu adalah nikmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan bahwa agama itu nikmat. Jadi kalau kita menjalankan hidup tetap dalam konteks melaksanakan pendidikan, pendidikan harus bahagia. Jangan guru stres, murid stres. Tapi kata Prof. Haidar, Prof. Safar tadi, bagaimana kadang-kadang guru tidak stres kalau di swasta sudah tanggal 40 tapi belum gajian. Mohon maaf. Kalau di kita mudah-mudahan Prof. tidak di pesantren kita, pesantren Baitul Musafirin Al-Amir, insya Allah. Melamar jadi guru situ. Kepada rekan, mohon lanjut kita kepada slide berikutnya. Relevansi mereka terhadap karakter peserta didik masih di situ ya, kebebasan dan kemudahan berpikir dan pembelajaran. Saya cepatkan saja ini, menekankan dimensi perkembangan kepribadian manusia dalam proses pembelajaran, yaitu kebebasan pribadi, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personil siswa. Artinya, teori belajar humanisme ini hendaklah memang memberikan peluang kepada mereka untuk menumbuh kembangkan kemampuannya. Yang menekan proses dan kebebasan dalam mengeksplorasi pengetahuan dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman siswa. Ini teori konstruktivisme yang sudah kita sebutkan di depan tadi. Melihat siswa sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan lingkungannya. Jadi jangan kita pandang bahwa siswa itu adalah robot pasif. Mereka tidak bisa dikembangkan. Dalam konteks ini, progresivisme menempatkan kecerdasan yang ada pada siswa sebagai pegangan dalam belajar dan pembelajaran. Lalu untuk itu guru harus lebih dahulu memiliki kemerdekaan berpikir untuk bisa memerdekakan siswa melalui kegiatan pembelajaran. Siswa merdeka dalam belajar jika guru merdeka dalam mengajar. Artinya kita boleh memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengeksplor dan kadang-kadang dia dapat duluan informasi itu. Ya, kita ambil contoh. Kalau pemilu di Indonesia, kapan baru diketahui hasilnya? Kalau di Amerika, kapan diketahui hasilnya? Kalau di tempat lain kapan? Ada lelucon, tapi itu perlu kita serap juga maknanya. Kalau di Amerika 3 bulan setelah pemilu baru diketahui hasilnya. Di Indonesia kapan diketahui hasilnya? Jadi kadang-kadang anak juga kita berpikir maju. Lalu makna kebahagiaan tadi apa? Guru harus diberikan kesempatan untuk mendidik peserta didik lebih leluasa, lebih bebas dan lama. Untuk itu, tugas-tugas berupa administrasi harus lebih sedikit dan dipermudah. Salah satunya adalah dalam kepasan tadi itu. Kalau sekarang mungkin guru dapat menggunakan alat-alat tidak macam kita dulu Bang Haidar ya, kita harus mengetik dengan tangan pakai ekstensi dan sebagainya. Ini tentu teknologi sudah mendukung. Baik, selanjutnya rekan operator bisa dipindahkan ke slide berikut. Kebebasan dan kemudahan itu apa? Kebebasan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam dan merupakan anugerah Allah. Ini saya katakan tadi, saya bacakan dari surah Al-Ikhlas ya. Allahu Samad. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kemudian berpikir merupakan fitrah yang diberikan kepada manusia dalam mencari dan menemukan keridhaan Allah. Bagi kita melakukan sesuatu itu, kita melakukan sesuatu itu adalah sesuai dengan apa yang tentunya ditetapkan oleh Allah. Berpikir itu boleh berpikir kreatif dan produktif, tetapi jangan berpikir yang nanti negatif. Apa itu? Merusak alam ini. Iya. Sehingga kita melihat bagaimana Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berbanyak kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah tangan manusia. Untuk itu baik guru maupun siswa harus diberikan kebebasan berpikir dalam menemukan cara atau metode dan strategi yang dianggapnya tepat dan mampu memberikan kontribusi dalam menumbuh kembangkan karakternya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Saya ulang, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Rekan-rekan para keynote speaker, para narasumber, di sini ingin saya tambahkan betapa
menjaga nilai-nilai agama dalam mengembangkan kebebasan berpikir dan berkarya ini sangat penting dikawal oleh ajaran Islam. Kenapa? Karena kita khalifah Allah. Khalifah Allah di muka bumi tidak berarti dia leluasa merusakkan alam ini. Baik, selanjutnya pindah ke slide yang sekarang ini. Mohon rekan operator. Halo, rekan operator. Kita pindah ke slide berikutnya. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Lanjut. Pas ya 14 ya. Sekarang itu sampai di mana kita? Kebahagiaan tadi ya? Iya, baik. Kalau tadi kita sudah bicarakan bahwa kebebasan dalam berpikir berkarya tetap dilandasi dengan akhlak, di mana berpikir dan berkarya adalah buah daripada hasil belajar. Maka kita sekarang sampai kepada apa yang dikatakan kebahagiaan itu. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah berfirman yang artinya, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, maknanya di sini ada 3. Satu, bahwa kita diberi Allah rahmat dan nikmat, terutama agama, supaya menjadi pegangan hidup. Yang kedua, alam yang terbentang ini boleh kita eksplor untuk kebahagiaan dan kemakmuran. Yang ketiga, Allah menyediakan kepada kita kebahagiaan yang ada di sisinya. Apa? Itulah akhirat. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dalam kitab Nasailul Ibad terdapat 3 tanda orang paling bahagia, yaitu orang yang mempunyai hati alim, tentu karena berilmu dan beramal, berperilaku sabar, dan bersikap puas atau tasakur. Lalu, orang yang mempunyai hati alim itu adalah seseorang yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai di mana saja dia berada. Inilah yang dikatakan dalam pendidikan tasawuf itu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau berbuat, beramal, beribadah seolah-olah engkau merasa melihat Allah. Kalau belum sampai ke tingkat itu, maka Allah itu maha melihat kamu. Jadi ada merasa diawasi, atau juga dalam istilah lain muraqabah. Berperilaku sabar, di mana seorang yang sabar baik dalam menunaikan perintah agama maupun dalam menghadapi cobaan. Nah, seperti belakangan ini pandemi COVID-19 hampir 2 tahun membuat kita harus berinisiatif mencari bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Dengan kesabaran dan ikhtiar itu, alhamdulillah, termasuk pertemuan kita ini adalah merupakan hasil daripada ikhtiar karena kita bersabar. Kemudian bersikap puas di mana seorang menerima apa yang ada, artinya yang bersyukur ketika mendapat nikmat, bersyukur ketika mendapat ujian, dia sabar. Puncak kebahagiaan bersumber dari ketenangan hati dan kenyamanan batin. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hatimu akan tenteram. Nah, sekarang saya masuk kepada penutup. Mudah-mudahan waktu saya cukup atau lebih ini. Lebih, Prof. 1 menit ya. 1 menit ya. Guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peserta didik di lembaga pendidikan. Ini menurut Al-Ghazali di satu kitab yang terbit tahun 1949 dan Al-Syaibani tahun 75. Ini kitab tasawuf. Sehingga kebebasan, kemudahan dan kebahagiaan yang akan didapat oleh peserta didik dalam peningkatan karakter mereka, maka guru merupakan orang yang terlebih dahulu yang harus mendapatkan semua itu. Guru harus diberikan kebebasan dalam mendidik, diberi kesempatan melalui program-program yang dapat mendukung kembangan karakternya, serta
kesejahteraan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Sehingga mereka merdeka belajar tidak hanya slogan dan cita-cita besar yang kunjung belum terrealisasi dengan maksimal. Semoga dengan ini kita merdeka belajar tetapi tetap menyadari semuanya adalah karena Allah. La qadirun wala muridun wala hayyun wala alimun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Associate Professor Dr.